بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak ya, ibu-ibu jamaah Masjid Darul Arqam yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah Fussilat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ayat ini ada miripnya dengan sebelum akhir dari surah Al-Kahfi. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ini adalah manusia sebagaimana kalian. Mislukum, tetapi tentu kelebihan Rasulullah SAW yuha, diberikan wahyu kepada beliau. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Fastaqimu ilaihi, maka teguhkanlah, kuatkanlah pernyataan itu. Istiqomah dengan pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang kemudian menerima wahyu dari Allah. Artinya posisi sebagai manusia tidak berbeda dengan satu sama lain. Walaupun sering disebut apa? Muhammadun basyarun la kal basyar. Nah itu di dalam syair maulid itu. Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia. Ini kan sulit. Bagaimana memahami? Manusia tapi tidak seperti manusia. Artinya Allah menyatakan manusia itu terkesan begitu. Hanya sekedar basa-basi, begitulah sepertinya. Tapi ayat Al-Quran dengan tegas, baik dalam akhir surah Al-Kahfi maupun di dalam surah Fussilat ini menyatakan, innama ana basyarum mislukum. Tidak ada embel-embel setelah itu. Katakan wahai Muhammad, aku ini adalah manusia seperti kalian. Jadi sangat bertentangan dengan ungkapan yang di dalam syair maulid, Muhammadun basyarun la kal basyar. Manusia tapi bukan seperti manusia. Nah ini kan pernyataan Allah itu ditantang gitu kan. Sepertinya di dalam syair maulid itu. Jadi ya udahlah, kita ambil Al-Quran aja yang jelas. Basyarun mislukum, seperti kalian. Cuma keistimewaan Rasulullah adalah menerima wahyu. Dengan wahyu itulah beliau jadi mulia karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini tentu kesempatan ini bukan membicarakan itu. Saya ingin menyampaikan ayat ini jangan sampai terputus dengan ayat berikutnya. Karena pada saat Allah menyebutkan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, kokohkan pendirianmu dan selalulah minta ampun kepada Allah. Berikutnya, nah ini tidak ada korelasi dengan ayat. Walaupun dalam satu ayat tidak ada korelasinya dengan istiqomah tadi apa? Wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang musyrik. Nah ini kan tentu tidak ada kaitannya dengan disuruh Allah kepada Nabi membuat pernyataan tadi sebagai manusia yang menerima wahyu. Tapi kenapa di ujungnya itu Allah wa wailul lil musyrikin? Tentu ada korelasinya dengan ayat berikut. Siapa orang musyrik? Jelas. Kenapa jadi sampai celaka? Ayat berikutnya yang menjelaskan. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang musyrik itu celaka. Kenapa? Karena dia la yu'tuna zakah, tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi kekurang ajarannya orang musyrik itu karena la yu'tuna zakah, tidak mau mengeluarkan zakat. Wahum bil akhirati hum kafirun. Ini sampai 3 kali Allah mengulang hum, maksudnya orang musyrikin,
orang musyrikin itu apa? Wahum, dan mereka orang musyrikin itu bil akhirati, terhadap kehidupan akhirat, hum, diulang lagi. Mereka itu memang benar-benar kafirun. Cuma kadang-kadang orang mengartikan kafirun itu tidak seperti pengertian apa adanya literlek itu. Kafir itu bukan. Ingkar. Artinya apa? Orang musyrik itu sampai dikatakan oleh Allah, wail, celaka, karena mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka itu di akhirat nanti. Ada yang mengartikan mereka terhadap, artinya di dunia, mereka terhadap kehidupan di akhirat, mereka itu mengingkari. Ya, orang yang ingkar terhadap kehidupan di akhirat, tidak mempercayai adanya kepastian pembalasan Allah, itu jelas orang kafir. Itulah al-kafirun, orang yang mengingkari. Nah, disinilah kita perlu hati-hati dengan harta agar masalah zakat menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya daripada ibadat-ibadat yang lain. Tentu zakat itu kan karena harta kita berlebihan begitu. Bukan berlebihan banyak, ada kelebihan. Nah, Allah sampai mengancam atau memberitahu kepada orang yang beriman. Wawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Itu dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 6 dan 7. Dari itulah maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah wafat, beliau memperhatikan sekali masalah zakat. Bukan karena umat yang saat itu ditinggalkan oleh Rasulullah keadaan miskin, tidak. Tetapi betapa banyak dari orang-orang muslim yang mempunyai kelebihan harta enggan mengeluarkan zakat. Perhatian Abu Bakar begitulah. Jangan sampai kalian dituduh oleh Allah orang musyrik, bahkan tergolong orang kafir karena enggan mengeluarkan zakat. Tidak mau. Maka apa perintah Abu Bakar As-Siddiq kepada pasukan pengawalnya kekhilafahan Abu Bakar? Cari mereka yang enggan itu, tangkap. Kalau mereka melawan, bunuh. Artinya mereka itu diperangi. Dan tidak palang tanggung. Orang-orang yang hidup di zaman Abu Bakar sebagai yang memikul amanat tadi, mengejar mereka keluar dari daerah Makkah dan Madinah. Mereka banyak yang lari kalau sekarang itu ke Yaman. Ingin menyelamatkan diri dan juga menjaga harta dari kewajiban mengeluarkan zakat. Artinya apa? Masalah zakat bukan masalah yang sepele. Masalah perhatian dan sampai katakanlah bagian daripada iman seseorang. Oleh karena itu di zaman Rasulullah, berikutnya zaman Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya lah sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perhatian zakat luar biasa. Pertama karena ingat ayat Al-Quran dan prakteknya Abu Bakar As-Siddiq. Dari itu mereka membentuklah Baitul Mal yang kalau mungkin sekarang kita boleh mengatakan seperti lazismu kalau kita di Muhammadiyah. Mereka itu sebenarnya orang yang berhak menerima dan mendistribusikan zakat dari muzaki. Tugas mereka tentu rutin, tidak hanya dadakan seperti bulan Ramadan baru dibentuk amil zakat, tidak, tetapi berkepanjangan. Cuma sedikit mungkin perlu kita mengulas tentang LAZ ini, lembaga amil zakat. Mereka itu yang dadakan khususnya kadang-kadang bersikap seperti orang yang berzakat. Contoh zakat fitrah. Zakat fitrah umpamanya dikumpulkan di akhir Ramadan. Setelah itu zakat fitrah yang amil-amil mengumpulkan harus didistribusi sebelum sholat Idul Fitri atau selesai sholat Idul Fitri. Itu tidak demikian sebagai lembaga amil zakat. Yang wajib mengeluarkan untuk zakat itu yang hanya dibatasi waktu itu adalah muzaki semua. Siapapun, manakala dia sudah mengeluarkan kemanakah? Apakah langsung ke fakir miskin atau melalui amil ini sebelum sholat Idul Fitri selesai tugas dia yang berzakat.
Tidak harus amil itu dengan serta-merta malam-malam itu juga membagi. Harus habis katanya. Itu salah di dalam pemahaman. Allah menentukan amil itu sebagai penolong terhadap atau mewakili terhadap orang-orang miskin yang berhak menerima. Jadi setelah dikeluarkan kepada amil, amil silahkan menunda sampai kapan untuk kemaslahatan dari harta yang dia terima. Bukan seperti muzaki. Boleh dia 2 hari, 3 hari, bahkan sebulan dan bagaimana. Sebagaimana yang dilakukan oleh Lazis, lembaga amil zakat. Tidak harus dia menghabiskan. Kalau memang itu harus disimpan demi kemaslahatan, boleh. Tidak harus zakat itu dibagi langsung pada hari akhir itu. Tidak. Tapi mengeluarkannya lah memang harus oleh muzaki, orang yang wajib zakat pada hari itu. Nah, itu yang perlu dipahami. Sehingga Allah memberikan satu kelompok yang disebut wal amilina 'alaiha, orang-orang yang bertugas terhadap, yang memikul beban terhadap urusan zakat sebagai wakil daripada fakir miskin dan siapa yang berhak untuk menerima zakat. Nanti dia yang kemudian membagi. Dari itulah maka amil itu orang yang berpengetahuan sebenarnya. Dari itu amil walaupun dia kaya tapi tetap berhak mendapatkan bagian. Itu karunia dari Allah kalau dia bekerja di situ. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, berkenaan dengan zakat ini, tentu zakat harta yang kita miliki. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruan dari Allah. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah dari apa-apa yang kamu usahakan. Artinya penghasilan dari usaha. Sampai di situ dulu mengisyaratkan bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang, apakah dia pedagang, apakah dia buruh sekalipun, pegawai negeri, atau profesi yang lainnya, pemborong, konsultan dan sebagainya. Termasuklah dari ayat yang Allah anfiqu mimma kasabtum. Di sini zakat profesi yang diperintahkan berdasarkan Al-Quran. Anfiqu, walaupun bahasanya anfiqu, tapi ingat, disuruh infak itu di dalam Al-Quran menunjukkan keluarkan yang pahamnya adalah wajib dan zakat. Zakatkan. Anfiqu fi'il amar. Walaupun infak, tapi Al-Quran sering menyebut kewajiban zakat itu apa? Wa'atu. Berikan wa'atu zakah. Kadang-kadang anfiqu. Kadang-kadang disebut sedekah. Kadang juga orang memahami ada di dalam Al-Quran. Al-affu. Khudhil afwa. Wa'mur bil urfi wa'arid anil musyrikin. Al-afu di situ zakat. Ambillah zakat dari mereka yang kaya. Khudhil afwa. Jadi kalau Allah anfiqu mimma kasabtum, itu perintah kepada apapun pekerjaan seseorang, tidak berdalih macam-macam ya, harus mengeluarkan zakat di saat harta itu telah bisa dihitung dengan patokan haul sejumlah yang ditentukan. Kalau umpamanya dikiaskan, saya mengambil contoh sebagai pegawai, dikiaskan kepada perdagangan. Perdagangan menentukan zakat, batas minimal sebenarnya. Nisab dan haul artinya masanya setahun dan nisab ukurannya 85 gram emas. Manakala kekayaan seseorang begitu di total 1 tahun sejumlah 85 gram emas, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkannya. Barangkali kalau orang gajinya sebulan 10 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Karena 120 juta setahun. Tentu melampaui daripada nisab 85 gram emas. Katakanlah emas itu 1 juta lah dihitung. Berarti 85 juta setahun. Maka gaji orang di ketentuan mimma kasabtum tidak harus menunggu seharusnya 1 tahun. Tidak. Boleh dia sebagaimana yang diwajibkan kepada petani. Wa'atu haqqahu yawma hasadih. Keluarkanlah
zakatnya untuk orang yang berhak menerima pada saat pertanian itu dipanen. Itu kalau pertanian kan. Tapi dikiaskan juga kepada yang lain. Boleh jadi orang yang punya kandang ayam. Karena tidak disebutkan di dalam fikih kan, ayam harus dikeluarkan zakatnya. Yang ada hanya kambing, sapi, kerbau, onta. Itu di dalam fikih. Kok ayam di mana? Keramba, ikan, di mana zakat? Kita tidak perlu mencari alasan-alasan dengan berdasar kitab fikih, tapi ambillah alasan dari ayat Al-Quran. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkanlah zakatnya, serahkan kepada yang berhak kalau sudah panen. Panen umpamanya keuntungannya berapa? Tidak harus umpamanya menunggu setahun. Oh umpamanya kalau ayam ini panennya 4 kali setahun umpamanya, tunggulah begitu. Silahkan kalau memang mengeluarkan dan dikumpulkan. Tapi kalau mau dikeluarkan pada saat itu, sama halnya dengan orang yang mendapatkan hasil bulanan. Pada saat terima gajinya bulanan, keluarkan. Standarnya ambillah yang lebih ringan nih. Kalau kita tidak mau yang berat-berat, yakni 2,5%. Karena ketentuan zakat itu ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada 10%, dan ada 20% bahkan. Kalau di dalam Al-Quran kita melihat Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Barangkali kalau orang yang mengeluarkan zakat, yang hartanya banyak, mengambil 2,5%, terpenuhilah firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Namun kalau memperhatikan ayat berikutnya, haqqa tuqatih, benar-benar takwa. Disitulah mungkin perhatian mengeluarkan zakat tidak hanya sekedar 2,5%. Bisa dia mengambil 5%, bisa mengambil 10%, dan bahkan bisa mengambil 20%. Itulah haqqa tuqatih, orang yang benar-benar takwa. Kalau batas ittaqullah, ya itulah tadi, terpenuhi semua perintah Allah. Tapi lebih lagi ketakwaan diwujudkan dengan haqqa tuqatih, lebih memperhatikan. 2,5 itu kan umum dari kekayaan kita. Yang lebih aman umpamanya tiap bulan. Apakah sampai nisab itu? Umpamanya gaji saya tidak sampai 10 juta. Tapi pingin mengeluarkan zakat. Silahkan 2,5%. Tapi ada gaji saya umpamanya lebih daripada itu. Pendapatan lebih daripada itu. 2,5% juga enggak apa-apa. Tapi dilihat pekerjaan. Umpamanya seorang direktur hanya banyak waktunya santai. Paling hanya berpikir atau sebagai bos kan tanda tangan begitu saja. Maka ikutilah barangkali bagaimana petani yang mau mengeluarkan 5%. Dia kerja berat petani tapi kok dituntut 5%. Kalau petaninya agak santai sedikit seperti punya sawah, irigasinya melalui tada hujan, gak susah-susah tinggal menanam aja kan begitu. Tidak sedikit juga menanamnya juga diupahkan, dia terima beres. Nah itu zakatnya 10%. Lalu yang 20% yang bagaimana? 20% tidak ada usaha apapun juga. Tahu-tahu mendapat keuntungan yang nilainya tinggi. Seperti hasil temuan orang yang sering menyebut harta korun. Orang menggali tanah tujuan bukan mendulang. Tahu-tahu menemukan bongkahan emas, berlian kah atau apa, nilainya tinggi, maka harus dikeluarkan zakat kewajibannya 20%. Itu yang disebut rikaz, harta temuan. Artinya apa? Tidak ada niat sepenuhnya untuk menggali, mengambil, mencari benda, tetapi menemukan yang berharga. Ini Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Arab Saudi yang memiliki kilang terbanyak di dunia bahkan. Mereka justru menganggap itu rikaz. Kenapa? Tidak ada usaha untuk mencari sebenarnya. Tapi dia datang dengan sendirinya. Hanya biaya pertama penggalian membuat alat itu sudah terpenuhi. Berikutnya dia mengeluarkan zakat 20%. Bagaimana yang 20%? Itulah yang didistribusikan kemana-mana, ke urusan yang luar.
hanya 80% untuk kepentingan negaranya. Ya 80% juga besar. 20% seperti membangun masjid, membantu itu, ini, tanpa mengurangi penghasilan mereka. Jadi dengan cara yang begitu Allah meridhoi usahanya. Boleh kita mengatakan itu ya, Allah meridhoi usahanya dengan 20% mengeluarkan zakat sehingga tidak habis-habisnya dari kekayaan tambang mereka. Bahkan masih banyak katanya stok tambang yang tidak digali yang tentunya nilainya luar biasa. Inilah tentu kita dalam hal profesi apapun, manakala kita ada usaha yang wajar, janganlah kita melengahkan untuk menyisihkan sebagai zakat. Dan bapak-bapak yang mungkin pensiun, mungkin sedikit ya, tapi kalau di total lumayan. Rasa syukur kepada Allah, niatkanlah menyisihkan untuk zakat. Tidak ada artinya sebenarnya kalau kita pikir-pikir 2,5%. Kalau umpamanya 10 juta, 250.000. 250.000 itu kalau sekali masuk dengan 2 orang anak atau 3 orang masuk ke restoran, bisa aja itu 250.000 itu habis sekali. Padahal itu yang harus disisihkan untuk zakat dari 10 juta. Sekarang cobalah ditahan. Yang mungkin sering ke sana, ditahan sekali, kita sisihkan untuk Allah. Jadi tidak berpikir untuk apa. Ini karena perintah Allah, jadi kepada Allah lah kita menyerahkan. Yang benar-benar untuk Allah. Bukan perorangan yang tidak jelas. Ngumpul sedekah katanya, ngumpul zakat, penggunaannya untuk urusan pribadi umpamanya. Dengan dalih apapun, tidak. Kalau kita betul-betul menyerahkan kepada Allah, serahkanlah kepada lembaga yang khusus kalau kita tidak bisa secara langsung kepada fakir miskin. Itulah Laziz, lembaga amil zakat. Insya Allah mereka terpercaya. Karena terbukti dengan amal ibadahnya, dengan ketulusannya melakukan itu. Walaupun juga dia harus mendapatkan bagian, itu memang Al-Quran yang mengatur. Namun ketentuannya juga tidak lebih dari 1/8. Karena 8 asnaf tentu salah satunya ada al-amilina alaiha. Orang-orang yang bekerja untuk zakat itu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian yang terhormat, betapa sebenarnya kita harus memperhatikan apa yang kita dapat dari pekerjaan kita. Apapun juga kalau memang ada lebih, sisihkan untuk zakat. Demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki insya Allah berberkat dengan cara yang demikian itu. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk kita. Dan mari kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.